penegak hukum tuh harus turun, ya, membuat regulasi, mengatur ini penggunaan bodyguard, ya, sehingga orang banyak bertantang kita. Terkait fungsi seorang bodyguard untuk para klien-kliennya seperti apa sih fungsi-fungsinya? Bodyguard itu kan fungsinya melindungi kliennya agar tidak diganggu oleh pihak-pihak tertentu. Seperti itu aja sih menurut saya kan. Atau ya membantu keperluan sehari-hari nih bodyguard nih. Bawa tas, ya boleh juga itu. Tapi yang paling prinsip adalah melindungi kliennya dari gangguan keamanan terhadap diri kliennya. Tapi apakah harus ada gerakan gestur bentuk intimidasi atau ancaman itu gimana? Nggak boleh. Jadi kalau melindungi klien ya bodyguard itu juga tidak boleh melakukan perbuatan yang melawan hukum. Nah kalau bodyguard melakukan perbuatan yang melawan hukum ya seyogianya bodyguard itu juga harus diproses hukum. Mengintimidasi orang dan sebagainya itu ya jelas. Kalau misalnya kan kemarin sempat ada tuh terkait salah satu artis bodyguard sempat mengintimidasi bahkan mengancam menculik. salah satu awak media. Nanggapinya gimana Pak? Nah kalau begitu seyogyanya media yang bersangkutan yang merasa diintimidasi melaporkan ke pihak kepolisian itu kan sudah ada ancaman ya kan, melaporkan ke pihak kepolisian dan minta diproses hukum. Itu kan menebarkan keresahan tuh bodyguard yang seperti itu, sehingga media itu ya segeralah supaya tidak mencederai wartawan-wartawan yang lain kan. Kalau tidak diproses kan tidak ada efek jera. Itu masuk KUHP Ya pengancaman terhadap orang dan menimbulkan keresahan juga. Iya. pasalnya Bang, boleh dijelaskan boleh? Nah ini saya lupa nih kalau ini. Tapi pengancaman kan jelas tidak boleh. Pasal 355. Ya bisa itu tidak menyenangkan dan sebagainya bisa, tapi kan tetap tidak boleh. Pengaturan bodyguard sebetulnya seperti apa sih Bang kalau di dalam itu hukum? Kalau maksud saya gini, kalau bodyguard tuh sebaiknya ya ada regulasi tersendiri dari pihak kepolisian. Bodyguard itu harus disertifikasi ya kan. Pihak kepolisian atau tentara ya, TNI itu boleh misalnya melatih bodyguard, tapi ada sertifikasi, dikasih batasan-batasannya apa. Jangan setiap orang boleh ngambil bodyguard begitu dari preman-preman atau dari yang mana. Seperti security juga, security kan harus punya sertifikasi, dilatih oleh aparat ya untuk menjadi security. Nggak bisa kita preman kampung dijadiin security, preman kampung dijadiin security. Nah itu nanti yang bermasalah, seakan-akan kita membawa preman, bukan membawa security. Preman kampung dikasih pakaian seperti security itu juga dilarang. Jadi kalau kita mempekerjakan security ya sertifikasi itu maksud saya. Harus ada pembekalan berarti ya? Tapi harus ada pembekalan, dikasih wawasan terkait masalah security kan, termasuk tadi kalau bodyguard ya dikasih wawasan mengenai bodyguard, batasannya sampai mana biar jelas gitu kan. Begitu. Nah ini baiknya aturan ini siapa sih yang harus yang mengeluarkan? Ya bisa aja dari kepolisian juga bisa ya kan mengeluarkan, karena polisi itu yang paling depan bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kalau ada gangguan keamanan di masyarakat kan polisi yang duluan begitu. Jadi aturan bodyguard, pelatihan, sertifikasi itu seyogyanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, walaupun tentara, TNI atau misalnya bisa diperbantukan kalau memang pihak kepolisian sudah kewalahan. Perlukah sih ada aturan izin untuk para pengguna bodyguard? Iya, memang harus izin ya, jangan sampai bodyguard itu seenaknya, iya enggak, seakan-akan udah menjadi segala-galanya di situ. Tidak boleh, harus ada izin, harus ada aturan main, harus ada rule of game-nya gitu kan. Aturan mainnya bagaimana nih antara bodyguard dan yang pengguna jasa bodyguard. Terus aturan rule of law bagaimana apabila bodyguard itu melampaui batasan-batasan yang ditentukan oleh pihak keamanan seperti polisi begitu kan. Jadi jangan sembarangan. Bang, terakhir Bang, dari saya nih, Bang kasih tip Bang untuk public figure, tipnya apa sih ingin menggunakan fasilitas Jasa. bodyguard? Begini ya,
Saya banyak kenal juga public figure. Selama dia baik sama masyarakat, tidak dibutuhkan tuh bodyguard. Iya nggak? Orang kalau baik malah masyarakat sopan sama kita. Masyarakat malah menyanjung kita, bukan mau menyakiti. Jadi aneh juga kalau ada public figure khawatir gitu loh kan, ada apa nih, punya problem atau apa, kan saya nggak tahu. Tapi ya bila menjaga-jaga nih, karena kita juga nggak ngerti nih keamanan sekarang kan, boleh-boleh aja pakai, tapi yang ada sertifikasinya, yang sudah tahu aturan main dan aturan hukumnya untuk menjadi seorang bodyguard. Jangan bodyguard liar, badannya gede misalnya kan, terus dijadikan bodyguard padahal dia belum ada sertifikasi. Dan harus juga ada standarisasi pendidikan ya, karena pendidikan itu kan mudah-mudahan bisa menjadi ukuran gitu kan dalam tingkat kesadaran atau tingkat kecerdasan gitu. Berarti aparat hukum juga harus ada aturan yang jelas ya Bang terhadap Oh iya, harus turun. Pihak aparat penegak hukum tuh harus turun ya, membuat regulasi, mengatur ini penggunaan bodyguard ya, sehingga orang banyak petantang-petenteng. Saya punya teman lawyer, tiba di salah satu mall di Jakarta, tahu banyak bodyguard berkeliaran. Siapa nih? Di setiap ini. Tahu pas saya lihat, wah kawan saya itu. Saya tanya sama dia, ini bodyguard lo? Iya, waduh. Buat apa kita show off gitu kan? Nggak perlu lah. Selama kita baik sama orang, mudah-mudahan orang juga baik sama kita kan. Thank you. Sip.